Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rima Dwi Yuliani dengan NIM 1904011051. Nah, di sini saya akan menjelaskan jawaban dari soal UAS Ekonomi Internasional. Nah, yang pertama, apa saja metode pembayaran ekonomi internasional? Nah, yang pertama yaitu ada letter of credit. Nah, letter of credit ini merupakan jasa pembayaran menggunakan lembaga bank sebagai penjamin, baik itu dari pihak importir ataupun pihak eksportir. Nah, sebagai contoh, yang mana pada pembayaran letter of credit ini pihak pembeli atau importir mengeluarkan letter of credit dari bank penjamin. Contohnya misalkan saya dari Indonesia ingin membeli 100 unit motor kepada tuan Tanaka di negara Jepang. Nah, sebelum saya membeli 100 unit motor tersebut, saya harus mengajukan letter of credit ke negara bank. Nah, kemudian setelah letter of credit tersebut terbit, kemudian bank penjamin dan negara saya memberikan letter of credit tersebut kepada bank penjamin dan tuan Tanaka. Nah, kemudian dari bank penjamin tuan Tanaka tersebut menyerahkan letter of credit kepada tuan Tanaka. Nah, letter of credit ini sebagai tanda bukti bahwa saya mampu membayar 100 unit motor tersebut. Nah, ketika tuan Tanaka sudah menerima letter of credit tersebut, kemudian tuan Tanaka mengirim 100 unit motor tersebut, misalkan melalui kargo atau kapal. Nah, kemudian pihak kapal atau pihak pengirim 100 unit motor tersebut memberikan bill of loading atau tanda bukti bahwa barang tersebut akan dikirim kepada saya. Nah, kemudian bill of loading tersebut diserahkan kembali kepada bank penjamin dari tuan Tanaka, yang kemudian bank penjamin tersebut menyerahkan bill of loading itu kepada bank penjamin dari saya. Nah, kemudian bank penjamin saya menyerahkan bill of loading itu kepada saya sebagai tanda atau sebagai bukti nanti kalau ketika saya ingin mengambil 100 unit motor tersebut di kapal. Nah, kemudian ketika 100 unit motor tersebut sudah sampai di pelabuhan, sebelum saya mengambil 100 unit motor tersebut, saya harus menyerahkan bill of loading itu atau tanda bukti bahwa saya lah orang yang benar-benar memesan 100 unit motor tersebut. Nah, yang kedua yaitu ada advance payment. Nah, yang mana advance payment ini merupakan pembayaran di muka. Nah, yang mana pihak penjual pihak pembeli harus memberikan bayaran kepada penjual sebelum barang tersebut dikirim. Contohnya, saya memesan 100 unit motor kepada tuan Tanaka di negara Jepang. Nah, sebelum tuan Tanaka mengirimkan barang tersebut, saya harus membayar terlebih dahulu 100 unit motor tersebut. Nah, setelah saya membayar uang untuk 100 unit motor tersebut, kemudian tuan Tanaka baru mengirimkan 100 unit motor tersebut. Nah, yang ketiga yaitu ada open account, atau kalau di Indonesia dikenal dengan kata cash of delivery atau COD. Nah, yang mana sistem pembayaran ini merupakan sistem pembayaran barang dikirim kemudian kita baru melakukan pembayaran. Misalkan ketika saya ingin membeli 100 unit motor kepada tuan Tanaka, sebelum tuan Tanaka harus menyerahkan, dengan metode pembayaran ini tuan Tanaka harus menyerahkan 100 unit motor tersebut, kemudian saya baru membayarkan uang dari 100 unit motor tersebut ketika barang tersebut sudah ada pada saya. Nah, yang keempat yaitu collection. Nah, collection ini merupakan jasa pembayaran, yaitu di mana bank sebagai penjamin atau penagih bagi penjual kepada pembeli. Nah, yang mana sebelum bank tersebut menagih, dalam sistem pembayaran collection ini bisa mengambil dua hal. Yang pertama yaitu bank penagih dari penjual, misalkan saya penjual, dia bisa langsung memberikan dokumen-dokumen tagihan kepada pembeli. Nah, kemudian pembeli melakukan pembayaran kepada bank yang kemudian akan diberikan kepada saya. Atau bisa juga bank penagih, jika ada kendala, bank dari pihak pembeli itu bisa memberikan pembayarannya itu melalui bank yang dia percaya, yang bisa langsung berhubungan kepada bank penagih dari penjual. Nah, sebagai contoh misalkan saya ingin membeli 100 unit motor, ingin menjual 100 unit motor kepada negara Malaysia. Nah, kemudian bank yang menjamin sebagai penagih dialah yang akan menagih uang dari 100 unit motor tersebut dari negara Malaysia.
Nah, kemudian sebelum melakukan pembayaran, bank penagih tersebut akan menyetorkan dokumen-dokumen bahwa inilah jumlah barang yang harus dibayar. Nah, kemudian pembeli tersebut menyetorkan uang tersebut kepada bank penagih. Nah, atau bisa juga dari pihak negara Malaysia ini memberikan pembayarannya itu melalui bank yang dia percaya, dan kemudian bank tersebut menyerahkan transfer pembayaran dari barang yang dibeli kepada bank penagih dari negara Indonesia, dan kemudian menyetorkan kepada saya. Nah, adapun jenis pembayaran yang terakhir yaitu konsinyasi. Nah, pembayaran konsinyasi ini hampir sama dengan pembayaran open account atau COD. Hanya saja pembayaran konsinyasi ini yaitu pembayaran ketika barang setelah laku. Jadi contohnya misalkan saya diberikan 100 unit motor dari negara Jepang. Nah, sebelum saya membayar 100 unit motor tersebut, saya akan membayar 100 unit motor tersebut jika 100 unit motor tersebut sudah laku. Jadi kalau misalkan 100 unit motor ini yang hanya laku hanya 50 unit, jadi saya hanya membayarkan 50 unit motor gitu. Nah, adapun yang kedua yaitu trade creation dan trade diversion. Nah, di sini ada dua tabel trade creation dan tabel trade diversion. Nah, pada tabel pertama, di sini contoh kasusnya adalah negara Indonesia negara Indonesia menjual 1 unit motor dengan harga 500 US dollar per unit. Nah, kemudian Thailand menjual harga motor dengan harga 200 US dollar per unit, sedangkan Malaysia 200 US dollar per unit. Nah, negara Indonesia ingin melakukan perdagangan internasional dari negara Thailand dan negara Malaysia, karena negara Thailand dan negara Malaysia memiliki harga jual motor yang jauh lebih murah dibandingkan di negara Indonesia. Nah, sebelum motor tersebut masuk ke dalam negara Indonesia, diberlakukanlah tarif bea masuk. Nah, yang mana tarif bea masuk setiap barang itu yaitu 20 US dollar per unit. Begitupun dari negara Thailand dan dari negara Malaysia. Nah, sehingga harga motor sebelum adanya FTA atau Free Trade Area, kawasan perdagangan bebas, harga jual Thailand bertambah menjadi 220 US dollar per unit karena adanya tarif bea masuk. Begitupun dengan dari negara Malaysia yaitu 220 US dollar per unit. Nah, kemudian ternyata Indonesia dan Thailand ini adalah negara yang berintegrasi, sedangkan negara Malaysia ini adalah negara yang tidak berintegrasi dengan negara Indonesia. Nah, jadi harga motor sesudah adanya yang namanya FTA atau perdagangan kawasan setelah masuk dalam kawasan perdagangan bebas. Nah, kemudian negara Indonesia dan negara Thailand yang merupakan negara yang berintegrasi memberikan kebijakan untuk mengurangi hambatan ekonomi yang berupa pembebasan tarif bea masuk. Nah, jadi karena negara Thailand ini merupakan negara yang terintegrasi dengan negara Indonesia, jadi negara Thailand ini tidak perlu membayar bea masuk harga motor yang akan masuk ke negara Indonesia. Jadi harga motor yang terjual di negara Thailand ini tetap 200 US dollar per unit. Nah, berbeda dengan negara Malaysia. Karena negara Malaysia ini tidak terintegrasi dengan negara Indonesia, jadi Malaysia ini tetap harus membayar tarif bea masuk yaitu 220 US dollar per unit. Nah, dalam kasus ini, jadi Thailand itu menjual motor dengan harga 200 US dollar per unit, sedangkan Malaysia 220 US dollar per unit. Nah, kreasi atau trade creation itu terjadi karena adanya selisih harga yang jauh lebih murah dibandingkan negara yang lain. Nah, yang mana juga trade creation ini merupakan kondisi di mana negara walaupun kita tidak pernah membeli atau melakukan perdagangan bebas, tapi karena kita memilih terintegrasi oleh negara tersebut atau kita berada di free trade area, jadi kita harus tetap membeli atau melakukan perdagangan bebas di negara tersebut. Nah, dalam hal ini yaitu negara Thailand. Nah, trade creation ini kemudian negara Indonesia ini melakukan perdagangan bebas ke negara Thailand karena harga jualnya jauh lebih murah dibandingkan di negara Malaysia.
Nah, harga jualnya ini jauh lebih murah dibandingkan di harga Malaysia karena dia tidak ada tarif bea masuknya. Sedangkan negara Malaysia ini ada tarif bea masuknya, gitu. Nah, kemudian selanjutnya trade diversion. Tetap sama di 3 negara, Indonesia, Thailand, dan Malaysia. Nah, dalam kasus ini negara Indonesia dan negara Thailand sama-sama terintegrasi. Nah, kemudian harga motor di negara Indonesia itu 500 US dollar per unit, sedangkan harga motor di negara Thailand 280 US dollar per unit, dan di Malaysia 240 US dollar per unit. Nah, pada kasus ini harga jual motor sebelum adanya tarif bea masuk, harga jual motor Thailand itu jauh lebih mahal dibandingkan harga jual motor di Malaysia, yaitu 240 US dollar per unit. Jadi Malaysia ini jauh lebih murah harga jual motornya. Nah, kemudian diberlakukanlah tarif bea masuk. Nah, tarif bea masuk pada setiap negara itu yang diberlakukan adalah 20 US dollar per unit. Nah, karena Indonesia dan negara Thailand ini adalah negara yang terintegrasi dan sudah membebaskan yang namanya tarif bea masuk, jadi sebelumnya, jadi harga sebelum FTA, sebelum adanya yang namanya sebelum berada di perdagangan bebas, Thailand ini harga jualnya menjadi 300 US dollar per unit karena ada tarif bea masuknya, dan Malaysia menjadi 260 US dollar per unit karena ada tambahan bea masuknya 20. Jadi 240 tambah 20 menjadi 260. Nah, harga motor sesudah FTA. Nah, harga motor setelah berada di perdagangan bebas. Nah, karena negara Indonesia dan negara Thailand ini adalah negara yang terintegrasi, jadi negara Thailand ini dibebaskan bea masuk. Jadi yang tadinya Thailand ini maunya membayar 300 US dollar, jadi negara Thailand ini tetap membayar 280 US dollar sesuai dengan harga awal. Berbeda dengan di negara Malaysia. Negara Malaysia tetap membayar tarif bea masuk karena di negara Malaysia ini tidak terintegrasi dengan negara Indonesia. Jadi tarif harga motor di negara Malaysia ini 260 US dollar per unit. Nah, melihat dari contoh kasus ini, ternyata walaupun tidak ada tarif bea masuk yang berlaku di negara Thailand, ternyata harga jual motor di negara Thailand itu tetap lebih mahal dibandingkan negara Malaysia. Yang padahal negara Malaysia ini bukan negara yang terintegrasi. Jadi harga jual motornya Thailand itu 280 US dollar, sedangkan di Malaysia ini 260 US dollar. Nah, karena adanya integrasi ekonomi, karena negara Indonesia ini terintegrasi dengan negara Thailand dan tidak ada pilihan lain dan tidak boleh melakukan perdagangan di luar daripada negara yang terintegrasi, jadi negara Indonesia ini terpaksa tetap membeli motor di negara Thailand walaupun harganya mahal, yaitu 280 US dollar per unit. Padahal di negara Malaysia ini harganya jauh lebih murah, tapi karena dia tidak terintegrasi dengan negara Indonesia, jadi dia tidak bisa membeli motor dengan harga murah di negara Malaysia. Nah, kemudian karena negara Indonesia yang tetap membeli atau tetap melakukan perdagangan di negara Thailand walaupun harganya mahal, jauh lebih mahal daripada di negara Malaysia, sehingga terjadilah trade diversion atau selisih harga yang mahal. Jadi terjadi selisih harga yang jauh lebih mahal dibandingkan negara yang bukan negara terintegrasi. Nah, sehingga hal ini menyebabkan banyak negara-negara berkembang itu yang memilih untuk keluar dari negara terintegrasi tersebut karena adanya trade diversion, karena ada selisih harga mahal. Jadi walaupun harganya mahal, kita harus tetap beli di negara yang sudah terintegrasi. Kita tidak bisa membeli di negara di luar daripada negara yang terintegrasi. Nah, mungkin 3 kondisi beberapa lembaga integrasi ekonomi dunia. Nah, yang pertama yaitu ada Uni Eropa. Nah, yang mana Uni Eropa ini berdiri pada bulan Maret tahun 1957 yang beranggotakan 6 negara, yaitu Jerman Barat, Perancis, Italia, Belgia, Belanda, dan Luxembourg. Nah, Uni Eropa ini merupakan kelompok integrasi terbesar pertama yang ada di dunia. Nah, yang mana Uni Eropa ini sebagian besar perdagangannya adalah intra-industri. Nah, dengan berbagai perkembangan tersebut, kemudian kelembagaan Uni Eropa ini menyepakati bahwa ingin memberlakukan pajak pertambahan nilai kepada konsumen. Nah, yang mana pajak tersebut diberlakukan terhadap harga jual. Nah, yang kedua yaitu Asosiasi Perdagangan Bebas Eropa atau EFTA. Nah, EFTA ini terbentuk pada tahun 1960.
EFTA terbentuk dari negara-negara yang tidak termasuk ke dalam Uni Eropa, yaitu ada 6 negara. Yang pertama yaitu Inggris, Austria, Denmark, Portugal, Swedia dan Swiss. Nah, pada tahun 1967, EFTA mewujudkan perdagangan bebas sesama negara untuk produksi industri, tapi ternyata mengalami pasang surut, sehingga EFTA memutuskan untuk bergabung bersama Uni Eropa, yang kemudian membentuk kelompok EEA atau Eropa Economic Area. Nah, yang ketiga yaitu Lembaga Amerika Serikat dan Perdagangan Bebas Amerika Utara atau NAFTA. Nah, NAFTA ini merupakan singkatan dari North American Free Trade Area. Nah, yang mana NAFTA ini terbentuk dari pada tahun 1993, yang mana beranggotakan negara Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Nah, NAFTA ini didirikan karena 3 negara tersebut berencana untuk membebaskan segala bentuk hambatan dan perdagangan barang serta jasa, yang termasuk yaitu hambatan non-tarif. Nah, tetapi arus perdagangannya itu mengalami kepesatan, sehingga Amerika dan Meksiko ini mengalami penurunan. Nah, tapi Amerika Serikat tetap memilih untuk bertahan di NAFTA karena mengingat Meksiko beranggapan bahwasanya NAFTA itu memberikan manfaat berupa tumbuhnya ekspor dan pencegahan pergerakan modal yang keluar. Nah, yang keempat ada Lembaga Integrasi Ekonomi Negara. Nah, yang mana Lembaga Integrasi Ekonomi Negara ini merupakan gabungan dari negara berkembang, negara yang masih berkembang. Nah, melihat negara tersebut terbentuk karena melihat berbagai perkembangan dari negara Eropa dan Amerika Utara yang berhasil. Kemudian negara berkembang tersebut mendirikan integrasi ekonomi. Nah, tapi dalam perjalanan itu selalu mengalami kegagalan sehingga menimbulkan trade diversion. Jadi banyak negara-negara yang memilih untuk keluar dari integrasi tersebut karena banyak hal-hal yang kurang memadai seperti sarana transportasi dan komunikasi. Nah, di negara tersebut juga banyak berbagai kendalanya seperti kendala letak geografis di negara tersebut. Nah, adapun salah satu negara yang masuk dalam integrasi ekonomi sendiri yaitu negara ASEAN, Afrika Timur, dan Afrika Barat. Nah, adapun selain keempat yaitu hal-hal yang terkait daripada krisis ekonomi. Yang pertama yang ada pada negara Indonesia, yang menyebabkannya itu terjadinya karena utang luar negeri swasta dalam jangka pendek dan menengah yang mengakibatkan rupiah mendapatkan tekanan yang berat karena tidak cukupnya kesediaan devisa untuk membayar pokok dan bunga pinjaman yang jatuh tempo. Nah, sehingga mengakibatkan sistem perbankan menjadi lemah. Nah, adapun di negara Asia yang menyebabkan krisis ekonomi terjadi karena turunnya nilai baht di negara Thailand pada tahun 1997, sehingga mengakibatkan banyak masyarakat yang hilang kepercayaannya kepada pemerintah dan perbankan. Kepercayaan tersebut hilang karena dengan turunnya nilai baht tersebut, sehingga ekspor jadi terhambat, jadi banyak masyarakat yang kekurangan bahan baku. Nah, sedangkan pada negara Amerika, krisis ekonomi tersebut terjadi karena lambatnya pengawalan perkreditan Amerika Serikat dalam mengantisipasi bahaya gagal kredit perumahan. Nah, hal tersebut terjadi karena banyak dugaan-dugaan bahwasanya bank investasi itu juga bermain dalam bisnis perumahan. Sehingga jika hal tersebut terjadi, suku bunga akan mengalami penurunan. Jadi memicu investor akan mengalami peminjaman dana ke bank dan investasikannya ke bursa-bursa saham. Nah, jadi akan banyak yang terkena imbas dari gagalnya kredit perumahan tersebut. Jadi itulah mengapa krisis ekonomi tersebut terjadi di negara Amerika. Dan yang kelima, bagaimana pemahaman saya terkait setelah mempelajari mata kuliah ekonomi internasional. Alhamdulillah, setelah mempelajari mata kuliah ini, pemahaman saya jauh lebih bertambah, utamanya dalam penukaran mata uang kurs. Nah, dengan pelajari mata kuliah ini, saya baru tahu bahwasanya ternyata ketika kita misalkan mau ke Amerika, kita harus menukarkan uang kita terlebih dahulu dari rupiah menjadi dolar. Dan dalam penukaran itu ternyata ada selisih ada selisih harga. Misalkan kita mau tukar uang kita ke dolar, ternyata ada kurs yang berlaku untuk penukaran uang tersebut. Begitupun dengan dolar yang akan ditukarkan ke rupiah. Nah, selanjutnya yang cukup menarik dari mata kuliah ini adalah perdagangan bebas. Nah, ternyata saya juga baru tahu bahwasanya setelah ketika kita ingin melakukan perdagangan bebas, ternyata tidak semudah yang kita bayangkan. Ternyata ada yang namanya biaya masuk atau biaya cukai, dan ternyata banyak metode-metode yang bisa kita lakukan. Awalnya yang saya ketahui ternyata dalam melakukan transaksi pembayaran
pembelanjaan internasional, perdagangan internasional itu saya kira cuma hanya melalui letter of credit. Ternyata tidak, ternyata banyak, ada lima metode pembayaran perdagangan bebas. Jadi saya sebagai orang awam sudah tidak ragu lagi dalam melakukan perdagangan bebas dimanapun. Mungkin itu saya dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.